Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita, Kecakela Sembako. Apa kabar teman-temanku sekalian, sesama pejuang sembako? Semoga kalian selalu disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Untuk video kali ini saya akan coba bahas tentang untung mana, buka 1 kali 24 jam atau tidak, buka seperti biasa. Buka 1 kali 24 jam tanpa tutup, atau kita buka dari pagi sampai malam kemudian kita tutup, kemudian paginya kita buka lagi. Lebih untung yang mana? Jangan di skip videonya teman-teman, tonton sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus channel Kecakela Sembako agar selalu dapat memberikan motivasi, selalu dapat memberikan tips, saran, serta masukan bagi Anda pejuang sembako. Beberapa faktor teman-teman yang harus kita perhatikan ketika kita memutuskan untuk membuka toko 1 kali 24 jam. Pertama, faktor ketersediaan tenaga, faktor tenaga kerja. Nah, apabila kita memutuskan untuk membuka 1 kali 24 jam, otomatis kita harus merekrut karyawan. Kita harus perhitungkan secara matang-matang, secara masak, untung dan ruginya ketika kita merekrut karyawan. Apabila pendapatan toko sudah di atas 50% keuntungannya, maka sah-sah saja kita untuk merekrut karyawan. Tetapi kalau pendapatan toko itu hanya habis, misalnya keuntungannya cuma sekitar 30-50%, saya sarankan kepada teman-teman untuk pikir terlebih dahulu untuk buka 1 kali 24 jam. Seperti di toko saya, toko Kecakela Sembako sendiri, kita hanya punya 4 tenaga, yaitu saya, suami saya, dan sepupu saya yang 2 orang. Sementara saya dan suami itu kita tidak full di toko teman-teman. Saya kebetulan merupakan seorang ASN yang bertugas di puskesmas, dan suami saya merupakan anggota komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Jadi kita tidak full di puskesmas, apalagi kalau saya ada jadwal manggung, jadwal nyanyi di tempat lain. Jadi saya memang sama sekali tidak bisa full di toko. Saya dibantu oleh 2 sepupu saya. Nah, sepupu saya ini ganti-gantian shiftnya untuk menjaga toko. Berikutnya teman-teman yang perlu kita perhatikan yaitu faktor keamanan. Seperti sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam atau 23.00. Saya jaga sendiri dan suami sedang berada di luar kota. Saya sudah upload, sudah gantian dengan kedua sepupu saya. Nah, aman atau tidak kita menjaga toko seorang diri, apalagi saya seorang perempuan. Kebanyakan kan kalau di pedesaan seperti ini, kebanyakan kalau sudah tengah malam itu umumnya yang beli itu sudah kaum laki-laki, Kemudian banyak juga orang mabuk, banyak juga para preman-preman yang datang untuk beli. Kemudian ada juga para pendatang yang lalu lalang di mobil. Nah, itu kita harus pastikan aman atau tidak. Jadi kalau tidak aman, kalau kita merasa mungkin tidak terlalu penting untuk kita buka toko tengah malam, saya sarankan untuk tidak, ya teman-teman, untuk tidak buka 1 kali 24 jam. Kemudian kita mungkin bisa berpikir, saya bisa merekrut karyawan, mungkin saya bisa merekrut karyawan dan bisa gantian dengan karyawan. Tapi kalau menurut saya itu kurang efektif. Karena apa? Walaupun kita punya karyawan, walaupun kita punya orang yang jaga toko, tidur kita tidak akan bakalan nyenyak teman-teman. Tidur kita tidak akan bakalan nyenyak karena kita kepikiran toko terus, bagaimana keadaan toko, aman atau tidak. Apalagi kalau kita merekrut karyawan perempuan. Faktor berikutnya yang harus kita perhatikan yakni faktor kesehatan. Misalnya kita jaga dari pagi jam 6 pagi atau jam 5 misalnya sampai tengah malam jam 12, kemudian kita gantian dengan orang, kemudian besoknya lagi seperti itu. Yang ada kita malah jatuh sakit teman-teman. Jadi apalah gunanya kita punya toko yang besar, kemudian kita punya pendapatan yang besar, tapi kesehatan kita terganggu. Kita sering sakit-sakitan, kita sering masuk angin, kita sering demam. Karena apa? Kita sudah tidak ada istirahat sama sekali teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu merupakan hal yang harus kita pikirkan matang-matang sebelum kita memutuskan untuk membuka toko 1 kali 24 jam. Kemudian faktor yang berikut yang perlu kita perhatikan yaitu ketersediaan stok barang. Nah, ketika kita membuka
toko 1 kali 24 jam, otomatis stok barang yang kita sediakan harus lebih banyak dari biasanya. Nah, biasanya kalau tengah malam, apalagi di atas jam 12 malam, itu teman-teman orang banyak cari misalnya rokok, telur, mie instan, kemudian lagi minuman dingin. Kalau di saya ya, kalau di daerah saya itu yang paling banyak dicari tengah malam. Nah, ketika stok kita tidak mencukupi, ketika kita tidak punya stok banyak untuk itu, kita akan keteteran. Tidak ada gunanya kita membuka toko 1 kali 24 jam non-stop, tapi kita tidak punya stok barang yang cukup. Ketika orang datang berbelanja tengah malam di kita, buka tokonya tapi barang yang dicari tidak ada. Jadi itu merupakan hal juga yang harus kita perhatikan di saat kita membuka toko 1 kali 24 jam. Ada satu lagi yang harus kita perhatikan di saat kita memutuskan untuk membuka 1 kali 24 jam, yaitu tagihan listrik, tagihan rutin untuk toko, pengeluaran rutin untuk toko itu akan membengkak teman-teman, itu akan bertambah. Karena apa? Kita pakai listrik, kita gunakan listrik itu 1 kali 24 jam non-stop tanpa berhenti. Apalagi buat teman-teman yang menggunakan perangkat kasir atau mesin kasir, otomatis mesin kasirnya tidak ada istirahat, nyala terus dari pagi sampai ke pagi lagi. Jadi tidak ada istirahatnya. Yang ada malah kita keteteran untuk biaya perbaikan, biaya akomodasi toko. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus perhatikan juga yang itu. Teman-teman, saya tidak melarang teman-teman untuk tidak buka 1 kali 24 jam. Namun ada beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi yang perlu pertimbangan secara matang dan secara masak. Jadi apabila faktor tersebut sudah bisa teman-teman penuhi, maka disilahkan teman-teman untuk buka 1 kali 24 jam. Namun kalau faktor tersebut belum bisa teman-teman penuhi atau sekiranya menurut teman-teman belum bisa dilaksanakan, maka saran saya untuk ditunda dulu rencananya untuk buka 1 kali 24 jam. Karena kita harus pikir dan harus timbang untung ruginya. Lebih untung mana dan lebih rugi yang mana. Jadi seperti itu teman-teman, 1 kali 24 jam juga sangat baik untuk meningkatkan omset kita. Namun tentunya faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi itu menjadi pertimbangan yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman, terutama teman-teman yang pemula. Dan tetap dukung terus channel Kecakela Sembako. Semoga dapat terus berkembang channel ini, dapat terus memberikan edukasi, dapat terus memberikan wawasan dan pengalaman, terutama bagi teman-teman yang pemula. Salam sukses bersama teman-teman dari kami Kecakela Sembako. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.